Jika benar mengaku jenderal, dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain. Itu jelas-jelas memanipulasi pendiri Partai Demokrat yang dari 99 orang hanya menjadi 2 orang, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Vence Rumangkang almarhum. Tak terima Muldoko disebut begal partai, Ruhut semprot Demokrat, banyak bacot, makin kelihatan mereka di posisi lemah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Politisi PDIP Ruhut Sitompul terang-terangan tidak setuju jika Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko disebut sebagai begal partai oleh para politisi Partai Demokrat. Ruhut lantas menyindir bahwa politisi Demokrat yang banyak bicara menunjukkan bahwa mereka berada di posisi lemah dalam pertarungan dengan Muldoko. Ia menyampaikan hal itu saat dimintai tanggapan soal konferensi pers Demokrat yang bertajuk Demokrat berkoalisi dengan rakyat versus Muldoko berkoalisi dengan Yusril yang diselenggarakan pada Minggu 3 Oktober 2021. Ruhut Sitompul menilai bahwa orang-orang yang mengelola Demokrat saat ini akan membuat partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu karam. Kata Ruhut, saya melihat orang di lingkungan AHY, saya ketawa termehek-mehek dan ini tanda-tanda AHY bersama Partai Demokratnya bakal karam. Ruhut yang merupakan ex-kader Demokrat mengatakan bahwa tudingan-tudingan yang disampaikan Partai Demokrat terhadap Muldoko itu tidaklah benar. Terlebih lanjutnya, konflik antar kubu AHY dan pendukung Muldoko telah masuk ke ranah hukum yang harus bersama-sama dihormati. Kata Ruhut, jangan sekali-kali pengaruhi hukum dan pengadilan tersebut. Makin banyak bacot, makin kelihatan mereka di posisi yang lemah kan? Ruhut menilai bahwa apa yang dilakukan Muldoko adalah semata-mata ingin menyelamatkan senior-senior Partai Demokrat yang memutuskan hengkang lantaran merasa teraniaya. Ia pun menilai tidak tepat jika Muldoko disebut begal partai sebab para senior Demokrat itulah yang memohon-mohon untuk dipayungi. Jadi kata Ruhut, janganlah bilang yang namanya Muldoko itu begal partai. Demokrat kubu Muldoko tampaknya begitu pede dengan kebobrokan pengelolaan Partai Demokrat AHY. Menurut mereka, pengelolaan partai oleh SBY, AHY, dan keluarganya memang bermasalah dan menabrak konstitusi. ADART Partai 2020 dibuat tanpa persetujuan anggota di forum Kongres. Itu adalah ADART siluman yang mencantumkan SBY sebagai pendiri partai. Padahal menurut akta pendirian partai, SBY bukanlah pendiri partai. ADART 2020 itu juga menjadikan SBY bersama anak-anaknya menjadi penguasa tunggal di dalam partai. Kalau tudingan itu benar, maka bisa dipertanyakan apakah keluarga ini demokratis atau tidak. Dan pertanyaan paling penting adalah, apakah AHY akan kembali bermain drama agar dirinya dianggap sebagai korban yang harus dikasihani demi mempertaruhkan posisi elitnya di Demokrat? Intinya pemerintah melalui Menkumham sudah melakukan tugasnya, yaitu menolak pengesahan KLB. Perang sebenarnya adalah di PT UN. Apapun hasilnya nanti, semua pihak harus menerima kenyataan. Sebenarnya blunder terbesar bagi Partai Demokrat adalah ketika mereka tidak mau mengamputasi dosa-dosa besar yang sudah mereka buat sejak kepemimpinan SBY sebagai presiden dengan banyaknya kader Demokrat yang masuk ke dalam penjara, dan juga proyek-proyek di era SBY yang mangkrak dan menjadi prasasti abadi bumi pertiwi. Semestinya jika mereka berani membersihkan klan SBY atau minimal meminimais pengaruh SBY, maka Demokrat bisa tampil menjadi salah satu partai yang dapat diperhitungkan di 2024 dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan darah baru. Tapi karena partai ini lebih menonjolkan nuansa SBY, dengan tampilnya AHY maka tak akan dapat dengan mudah keluar dari hukuman rakyat. Terlebih Agus atau AHY ini dipandang sebagai anak kemarin sore, mendapat kedudukan sebagai ketua umum karena pengaruh bapaknya bukan karena kemampuan dan pengalamannya. Lantas apa yang dapat diharapkan? Paling yang dapat dilakukan oleh Partai Demokrat ini berusaha merubah kemasan saja, tapi dalamnya tetap sama, dan ini jelas sangat sulit berkembang karena rakyat bakal mengenang atas pengkhianatan di masa silam yang kelam. Dan saya menduga kedua kubu akan sangat sulit rekonsiliasi, terutama kubu AHY akan sulit menerima. Sebab jika itu terjadi, maka secara tidak langsung mereka telah kalah dan mengakui keberadaan mereka. Dan pada akhirnya Partai Demokrat lambat laun akan ditinggalkan simpatisannya. Rakyat akan memberikan stempel besar jika Partai Demokrat bukan partai yang sibuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi sibuk berebut kekuasaan.
riwayat di masa silam oleh rakyat sebagai pengingat. Jika di dalam partai sendiri saja gontok-gontokan dan tak mampu mengatasinya, bagaimana mereka mampu menjadi pemimpin dan melayani rakyat Indonesia? Nah, itu salah satu poin penting yang sedang dimainkan oleh para kingmaker perpolitikan tanah air. So, cepat atau lambat, Partai Demokrat bakal tamat. Rakyat sudah muak. Begitulah, kura-kura. Gini, jadi gubernur Jawa yang kita dukung yang kita undang. Cuman Pak Ganjar nampaknya berhalangan. Yang hadir Pak Anies. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Bukannya ikut rapat paripurna DPR, Anies malah safari ke Bali. Kena semprot DPRD dan PDIP kan jadinya, ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara workshop PAN di Nusa Dua Bali. Anies dinilai tidak etis karena pergi meninggalkan Jakarta di hari kerja. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo menyesalkan kepergian Anies ke Bali, padahal menurutnya ada rapat paripurna DPRD yang mengundang Anies. Kata Rio, ketidakhadiran Gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna yang berisi serapan aspirasi masyarakat dan justru memilih berada di Bali pada hari yang sama sungguh sangat disesalkan. Kemudian anggota fraksi PDIP DKI Jakarta Joni Simanjuntak menilai Anies tidak menyalahi aturan ketika pergi ke Bali, namun yang dia sorot adalah soal kepatutan. Memang kata Joni, kalau dilihat-lihat, sah-sah saja seseorang kepala daerah ikut acara kepartaian. Namun demikian perlu dijaga juga. Kalau urusan partai bukan lagi menyangkut tupoksi atau tugas pokok dan fungsi sebagai kepala daerah, Joni menyarankan sebaiknya ke Bali di hari libur dan secara etis kan lebih bagus. Sabtu hingga Minggu juga bisa digunakan. Dia meminta Anies Baswedan untuk mempertimbangkan acara mana saja yang patut didatangi. Paling tidak, Anies memberikan contoh ke masyarakat. Inilah contoh gubernur yang memiliki rasa tanggung jawabnya kepada rakyat. Namun saya kira rakyat sudah mengerti akan hal itu. Sudah basi sebenarnya kalau bahas tentang Anies nggak ikut rapat, soalnya ia sering banget melakukannya, dan yang menjadi tanggung jawabnya ialah wakilnya, Riza Patria. Dilimpahkan begitu saja, tak punya malu memang di sini. Sebelumnya DPP PAN mengatakan workshop nasional di Nusa Dua Bali pada Senin 4 Oktober, selain dihadiri oleh para anggota Dewan dari PAN, mulai dari DPR RI, DPRD se-Indonesia, serta para eksekutif dari PAN, kegiatan itu juga tampak dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam acara itu, Anies mengungkap rencananya setelah lepas jabatan sebagai DKI 1 pada Oktober 2022 mendatang. Anies menuturkan selama 4 tahun terakhir fokus pada kesetaraan. Anies kemudian bercerita soal rencana kampanye pilkada yang kandas. Kata Anies, rencananya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada pilkada tahun depan, jadi ya sudah kita kerja terus saja. Nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan, kita kampanye. Tapi karena nggak ada kampanye berarti tahun kelima. Kalau pilkadanya nggak ada juga, ya sudah, kita terusin saja kerja sampai terakhir. Dalam acara itu, Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PAN Sita Anjani menjadi moderator acara. Sita kemudian menanyakan rencana Anies setelah lepas jabatan DKI 1. Apa kata Anies? Kata Anies, ia hanya berharap semua yang dikerjakan di sini tuntas, sehingga orang percaya pada proses demokrasi. Karena ia ini calon gubernur yang tidak sengaja jadi calon gubernur. Anies kemudian mengatakan setelah tuntas di DKI, Anies akan berkeliling Indonesia. Kata Anies seperti ini, jadi yang ada di benak saya adalah ini dituntaskan bisa lapor pada umat, lapor pada masyarakat, amanat. Nih namanya sama nih, amanah sudah dijalankan dengan baik, tuntas. Nah sesudah itu saya jadi orang yang bebas. Sambil orang bebas saya menikmati keliling kemana-mana. Jadi nanti saya ingin kalau boleh, kemarin kan tahanan kota 5 tahun. Jadi habis itu kalau sudah saya keliling aja kemana-mana di Indonesia. Itu kira-kira. Janji, retorika, dan gebrakannya diakui sangat bagus. Sehingga banyak masyarakat yang terlena dan terbuai. Sungguh disayangkan, tapi biarin aja deh. Mereka mungkin ada yang gigit jari dan menyesal karena menyadari topeng Anies yang sebenarnya. Itu pilihan mereka yang tidak cerdas dalam berpikir dan menggunakan otaknya untuk menganalisa dan berlogika. Janji sendiri saja banyak yang tidak ditepati seperti rumah DP 0 rupiah. Ibarat janjinya mau belikan mobil, tapi akhirnya diturunkan dan sekarang hanya dijanjikan beli sepeda. Bukan hanya tidak menepati janji, tapi juga kurang peduli dengan rakyat. Formula E adalah bukti besarnya. Rakyat mau penjelasan, Anies mengelak terus.
DPRD DKI ingin interpelasi, tapi Anies melakukan manuver dengan mengundang 7 fraksi dan akhirnya berhasil digagalkan. Rakyat ingin tahu apa ada di balik Formula E. Rakyat ingin tahu ada apa di balik Formula E. Anies tidak peduli kan? Bahkan 7 fraksi parpol tidak hadir rapat paripurna untuk memutuskan apakah interpelasi akan digulirkan atau tidak. Bicara janji terbayar lunas, ngelawak aja nih orang. Mana tuh janji kampanye yang bombastis itu? Apakah itu artinya Anies tahu janji tersebut memang terlalu muluk, tapi tetap memaksakan diri untuk tujuan meraih suara? Apakah pada akhirnya ucapan Ahok benar, bahwa jangan bohongi rakyat hanya karena ingin menang pilkada? Lidah memang tidak bertulang, ceplos-ceplos yang penting tampil beda dan bisa memenangkan hati rakyat. Bisa tidaknya diwujudkan itu urusan belakangan. Satu persatu kebobrokan terbongkar dengan sendirinya. Topeng terlepas satu persatu seiring berjalannya waktu. Bagaimana menurut Anda?